Salam dan bahagia. Saya Bobi Sinaga, merupakan guru di SD Negeri 091559 Banua, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Saat ini saya akan berbagi video praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan tajuk Pemantik Prasmanan. Selamat menyaksikan. Setiap pendidik berharap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dapat berjalan dengan menyenangkan. Namun karena perbedaan kebutuhan belajar siswa yang berbeda, perlu meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran berdiferensiasi hingga semua berjalan dengan baik sesuai kebutuhan belajar siswa. Dengan melihat situasi siswa seperti sekarang ini, saya pun termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu referensi saya dalam meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Di sini, saya boleh memahami apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan strategi-strategi serta metode yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Apa yang saya dapatkan di platform Merdeka Mengajar, saya tuangkan di hadapan pimpinan sekolah dan juga para ibu guru dan juga bapak guru. Semuanya itu demi kesepahaman kami terkait pembelajaran berdiferensiasi untuk kami lakukan dengan baik. Setelah saya mendapat rekomendasi dari pimpinan sekolah, maka saya berusaha untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Saya pun membuat modul ajar dengan bantuan Gemini. Karena saya tahu dengan Gemini saya lebih mudah untuk membuat modul ajar. Kemudian saya sesuaikan dengan konteks dan keadaan siswa saya. Terakhir, saya akan memprint modul ajar yang sudah saya modifikasi dari aplikasi Gemini. Pembelajaran pun dimulai. Saya mengharapkan setiap siswa yang masuk ke dalam kelas sudah dalam keadaan bahagia. Panjang, pendek, panjang, pendek, 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 tayang. Dapat ya. Berarti, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Dan tujuan pembelajaran, Ananda peserta didik mampu untuk mengenal ciri-ciri bangun datar. Boleh satu orang yang bisa membacakan? Bangun datar adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Ada video yang di dalam Chromebook, ya. Kemudian ada juga tulisan-tulisan di dinding sana yang sudah Bapak siapkan. Kemudian ada juga buku teks yang bisa kamu perkaya pengetahuan kamu. Pemantik Prasmanan merupakan akronim dari pembelajaran menyenangkan dengan trik prasmanan. Pada pembelajaran ini, guru memberikan media pembelajaran lebih dari satu kepada murid-murid. Kemudian murid-murid bebas untuk memilih media apa yang mereka sukai. Pada pembelajaran ini, siswa boleh memilih dengan merdeka lebih dari satu media pembelajaran yang mereka sukai. Ketika mereka ingin memakai beberapa media pembelajaran yang sudah tersedia, mereka bebas. Asalkan tujuan pembelajaran kita boleh tercapai pada saat pembelajaran. Menurut konsep saya, inilah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa diberikan kebebasan untuk memilih media pembelajaran yang sudah dibuatkan oleh guru dengan inovatif dan kreatif. Tidak tergantung dengan satu media pembelajaran, tetapi merdeka. Kalian sudah belajar dengan baik, Bapak lihat tadi. Ada yang menggunakan video pembelajaran, ada yang menggunakan tulisan-tulisan di dinding yang sudah Bapak sediakan, bahkan ada juga yang menggunakan media buku tulisnya. Bagaimana perasaannya? Senang? Senang. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Satu orang, yuk. Oke, Andika. Bisa tahu dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan video pembelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Andika. Saatnya kita akan membentuk kelompok. Kamu per kelompok
akan membuat PowerPoint. Buatkan PPT yang sederhana saja. Nanti setelah kamu buat PPT-nya, maka per kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Kita akan memulai presentasi kita di depan. Untuk kelompok yang paling pertama sekali maju adalah kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Oke, seperti itu ya. Setuju? Semuanya tidak memiliki ruang. Bangunan tersebut hanya memiliki sisi dan titik sudut. Bahkan kami ketahui ada beberapa bangunan datar yang tidak memiliki titik sudut, yaitu lingkaran. Demikian, terima kasih. Kelompok 3. Bangun datar. Salah satu jenis bangun datar adalah segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Ada banyak bentuk segitiga, di antaranya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarangan. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kelompok mana? Oke, yuk lanjut. Terakhir ya, terakhir. Bangun datar. Bangun datar adalah objek geometri 2 dimensi yang terdiri dari beberapa titik, garis, dan sudut. Bangun datar mempunyai berbagai bentuk, seperti segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, trapesium, dan jati genjang. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Pada proses pembelajaran, kami juga menggunakan wood wall sebagai media evaluasi menggunakan kemajuan teknologi. Siswa pun bahagia dan sangat menginspirasi bagi mereka. Bagaimana perasaannya hari ini? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Wah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Di akhir pembelajaran, kami pun melakukan permainan yang disebut dengan engklek. Melalui permainan ini ada kursi raja yang harus direbut oleh setiap kelompok. Nah, setiap permainan kita akan melemparkan bola dadu. Nah, mata dadu akan menunjukkan berapa langkah yang harus dilakukan. Dia akan bertahan pada posisinya jika kelompok tersebut mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah kami lakukan. Kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia akan mundur 2 langkah ke belakang. Jadi, kalau dia bertahan, harus menguasai materi yang sudah kita lakukan. Kita melihat pertanyaannya, segitiga yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang disebut segitiga sama sisi. Silakan duduk di bangku rajanya. Pada coba 1, 2, 3. Tepuk tangan dua-duanya datang. Terima kasih Pak Bobi, pelajaran hari ini sungguh menyenangkan. Saya suka. Saya orang tua dari Febrio Gersang, kelas 6 SD Banua, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bobi Sinaga yang telah menumbuhkan minat dan semangat belajar anak saya. Saya sangat mendukung dan sangat mengapresiasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Bobi, sehingga anak saya sangat merindukan sekolahnya. Sehat selalu Pak Bobi, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Bobi Sinaga yang sudah memberikan inspirasi bagi peserta didik kita untuk belajar dengan menyenangkan. Tetap semangat demi pendidikan siswa kita. Terima kasih.